Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, selamat siang, sore, malam, Pasparta, serta teman-teman sekalian. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin ketika Bapak serta teman-teman semua ketika menonton video ini apa namanya, dalam posisi, di pagi atau malam, maka tadi saya menyapa teman-teman serta Bapak sekalian, dalam ucapan selamat yang banyak. Tergantung semoga, ketika Bapak dan teman-teman menyaksikan video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin Bapak sebelum saya melanjuti menjelaskan terkait dengan, bahan presentasi yang sudah saya tayangkan di layar, mohon izin perkenalkan terlebih dahulu. Saya Maulidina Artika Trifani, mahasiswi, reguler sore Indonesia Banking School dengan prodi akuntansi, dengan NIM 20231003. Pada kesempatan kali ini, akan, mempresentasikan nih untuk, mata kuliah metodologi, penelitian atau metolit. Untuk kesempatan kali ini juga saya, di pertemuan kedua ya, kedua ini saya kebagian untuk mempresentasikan, cukup spesial 2 chapter sekaligus, yaitu chapter 3 dan juga 4, yaitu, untuk yang chapter 3 yaitu ada Defining and Refining the Problem, lalu untuk chapter 4-nya yaitu ada, The Critical Literature Reviews. Nah, untuk ini saya izin menjelaskan ke depan, 1 jam ke depan, dan juga tujuan saya untuk membuat video presentasi ini ditujukan untuk memenuhi, nilai tugas individual saya selaku mahasiswi untuk mata kuliah metodologi penelitian akuntansi atau metolit dengan dosen yaitu Bapak Dr. Sparta. Baik, mungkin itu pembukaan dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya izin memulai, rangkaian untuk penjelasan, chapter 3 dan 4. Baik, next slide. Baik, sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya saya akan menjelaskan 2 chapter sekaligus. Yang pertama yaitu saya sebelum masuk ke chapter 4, saya mau menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan chapter 3-nya, yaitu dengan judul Defining and Refining, the Problem. Next. Nah, untuk agenda chapter 3 ini saya akan menjelaskan ada 7 subbab. Yang pertama yaitu ada, ruang lingkup permasalahan, lalu yang kedua ada penelitian pendahuluan, lalu yang ketiga ada sifat informasi yang akan dikumpulkan, yang keempat mendefinisikan masalah, yang kelima proposal penelitian, lalu yang keenam ada implikasi manajerial, lalu yang ketujuh ada isu-isu etis dalam tahap awal investigasi. Nah, mungkin tidak tahu ya, ini akan dijelaskan 30 menit atau 30 atau bisa dibilang 30 menit atau chapter 3 dan 30 menit sisanya untuk chapter 4. Saya tidak janji, namun saya usahakan, mungkin bisa 50-50, tapi, mungkin kita lihat ke belakang aja ya, seperti apa. Nah, baik, sesuai yang sudah saya jelaskan atau saya bacakan di agenda sebelumnya, yang pertama yaitu ada ruang lingkup permasalahan. Nah, ruang lingkup permasalahan ini, yaitu penelitian secara khusus dimulai dengan adanya suatu permasalahan. Nah, suatu permasalahan tidak berarti bahwa, permasalahan tersebut adalah kesalahan yang serius dengan keadaan yang sekarang dan harus diperbaiki sesegera mungkin. Nah, suatu permasalahan juga mengindikasikan kepentingan dalam isu, di mana menemukan solusi yang benar dapat membantu meningkatkan situasi yang ada. Nah,
Dari slide ini tuh menjelaskan tentang arti permasalahan dalam penelitian. Nah, untuk yang pertama, penelitian itu selalu dimulai dari masalah. Artinya, sebelum melakukan penelitian, kita tuh harus menemukan dulu nih apa yang ingin diteliti atau apa yang menjadi pertanyaan. Jangan sampai kita mau meneliti tapi tuh nggak tahu kita harus meneliti apa, apanya yang harus teliti gitu. Nah, cara mudahnya yaitu ada masalah dulu nih mungkin. Nah, kalau misalkan udah ada problem di belakangnya, kita bisa tahu nih, oh ini yang mau kita teliti. Nah, nanti dari after kita teliti ada jalan keluarnya atau solusinya. Lalu masalah itu tidak selalu berarti sesuatu yang salah atau yang buruk. Jadi, permasalahan dalam penelitian itu bukan berarti ada kesalahan besar yang harus segera diperbaiki, tapi juga masalah bisa saja berupa fenomena, kondisi, atau hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Lalu ketiga, masalah itu menunjukkan ada hal penting yang perlu dikaji. Jadi dengan meliti masalah tersebut, kita itu bisa menemukan solusi nih, atau pemahaman baru yang dapat, memperbaiki atau meningkatkan kondisi yang ada. Jadi kesimpulan sederhananya, permasalahan dalam penelitian itu adalah sesuatu yang ingin dipahami atau dicari solusinya agar situasi menjadi lebih baik. Seperti itu. Lalu next, berikutnya. Nah, di sini itu ada tahapan ya. Em, Sebentar, mohon maaf tertutup. Ada step by step dari penelitian. Tapi di sini kan terlihat ada 12 step ya. Nah, tapi yang saya ingin jelaskan melalui video presentasi ini hanya em, dari step 1 sampai dengan 4 nih, sampai yang merah-merah ini. Nah, tidak semuanya teman-teman. Nanti mungkin dari step ke-5 sampai dengan 12-nya itu nanti akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Tapi untuk saya, jadi tahapannya 1, 2, 3 ini saya akan bahas di chapter 3 ini. Lalu untuk yang step yang keempat nanti akan saya bahas di chapter yang keempat gitu. Jadi chapter 3 ini membahas dari step 1 sampai 3. Lalu untuk step 4-nya akan dibahas di chapter 4 gitu. Jadi untuk tahap atau step by step ya, untuk penelitian itu yang pertama ada observasi dulu. Lalu yang kedua ada definition, research problem, the line. Lalu yang mohon maaf, yang kedua itu ada preliminary data gathering. Lalu yang ketiga ada problem definition. Nah, untuk step yang pertama itu ada observation atau pengamatan awal. Nah, ini tuh sama aja kayak menentukan topik besar penelitian. Jadi tahap ini tuh peneliti harus yang pertama mengamati fenomena atau kejadian di sekitar. Lalu yang kedua menentukan nih bidang atau topik umum yang menarik untuk diteliti. Contohnya yaitu peneliti misalkan tertarik untuk membahas kualitas layanan perbankan atau pembelajaran online atau kinerja karyawan. Jadi intinya itu kalau di tahap observation ini itu aku tuh mau meneliti apa sih gitu. Jadi bertanya sama diri sendiri nih, apa yang pengen diteliti? Apa yang ingin aku teliti? Lalu masalahnya apa kira-kira sesuai yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu step yang kedua yaitu ada preliminary data gathering atau pengumpulan data awal. Nah, ini tuh kayak pengumpulan informasi awal setelah kita tahu nih apa yang mau kita teliti. Nah, di tahap ini peneliti itu harus melakukan caranya ada banyak, mungkin ada wawancara singkat atau mungkin melalui eh, dat- dari data yang udah ada melalui jurnal, buku, atau juga laporan. Lalu yang ketiga ada melihat data awal yang sudah ada. Nah, tujuannya itu apa? Yang pertama itu untuk memahami kondisi nyatanya, lalu yang kedua ada mengetahui apakah topik tersebut itu layak atau menarik untuk diteliti. Nah, contohnya nih.
kita mencari artikel tentang masalah layanan bank atau bertanya ke nasabah gitu. Nah, jadi intinya untuk step 2 ini tuh, masalah ini tuh bener-bener ada nggak sih atau cuman khayalan gitu loh. Terus ada terus penting nggak sih untuk diteliti gitu. Jadi jangan bilang kita udah tahu nih mau meneliti apa, tapi ternyata nyatanya hal itu nggak ada gitu, terus nggak bisa diteliti, ya terus dari mana sumber yang kita bisa dapat gitu. Jadi penting dari nomor satu dulu kita mau meneliti apa, lalu yang kedua kita dapat datanya dari mana gitu. Lalu masuk ke step yang ketiga yaitu ada problem definition. Nah, untuk problem definition ini menentukan masalah secara jelas dan fokus. Nah, di tahap ini nih peneliti harus mempersempit topik nih dari masalah yang udah eh, kita pilih tadi. Jangan sampai luas gitu. Jadi dipersempit. Jadi jangkauan masalah yang nanti kita akan teliti tuh nggak terlalu luas gitu, nggak terlalu general lah gitu. Harus dipersempit. Lalu merumuskan masalah peneliti secara spesifik. Contohnya nih yang tadi dipersempit maksudnya yaitu misalkan kita mau meneliti kualitas layanan bank. Jadi kita persempit menjadi pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah Bank X atau Bank BCA, Bank Mandiri atau Bank BNI. Jangan kualitas layanan bank doang, layanan layanan bank apa nih gitu. Bank kan banyak. Terus juga jenis bank juga banyak. Ada bank sentral, bank konven, bank. Ya, intinya jangan terlalu general gitu. Kita harus bersempit berdasarkan banknya tadi yang sudah saya jelaskan, bisa bank BCA, bank Mandiri, atau bank BNI. Seperti itu. Jadi intinya di step 3 ini tuh masalah apa yang akan kita teliti secara jelas gitu, secara sempitnya. Nah, jadi ringkasannya untuk step 1 itu eh yang step pertama yaitu ada menentukan topik secara besarnya, lalu step duanya itu mengumpulkan info awal, lalu yang ketiga merumuskan masalah penelitian seperti itu. Nah, untuk step empatnya seperti apa? Simak video terus sampai nanti di chapter 4 ya teman-teman. Oke, next. Nah, penelitian pendahuluan. Jadi, meskipun sifatnya yang tepat dari informasi yang dibutuhkan untuk memperkecil area permasalahan dan membatasi pernyataan masalah spesifik, hal ini tuh tergantung pada tipe masalah yang ditujukan. Secara luas dapat diklasifikasikan dalam dua tujuan. Jadi, penelitian itu dapat diklasifikasikan berdasarkan dua tujuan. Yang pertama, informasi latar belakang organisasi dan lingkungannya merupakan faktor kontekstual. Lalu yang kedua, informasi tentang topik yang menarik. Nah, eh, penelitian pendahuluan ini nih adalah langkah awal sebelum penelitian utama dilakukan. Jadi tujuannya untuk memperkecil masalah yang masih terlalu luas, terus juga membuat masalah menjadi lebih jelas dan spesifik. Jadi sebelum benar-benar diteliti, kita tuh harus cari dulu nih informasi supaya tidak salah fokus ke depannya. Nah, maksud dari tujuan yang pertama yaitu mengetahui latar belakang organisasi dan lingkungannya. Artinya, kita perlu memahami kondisi, tempat, atau objek yang akan diteliti. Contohnya, kalau meneliti tentang kinerja karyawan di sebuah bank, kita tuh harus tahu dulu nih, yang pertama, bagaimana sistem kerja bank tersebut, lalu yang kedua, bagaimana budaya organisasinya, lalu yang ketiga, bagaimana kondisi lingkungannya. Jadi, ini tuh disebut sebagai faktor kontekstual, maksudnya situasi kondisi sekitar dan yang mempengaruhi masalah. Lalu untuk yang kedua, klasifikasi yang kedua yaitu mengetahui informasi tentang topik yang menarik. Artinya kita mencari tahu terlebih dahulu
lebih dalam tentang topik yang ingin diteliti. Contoh, kalau ingin meneliti kepuasan nasabah, kita harus cari tahu dulu yang pertama, apa itu kepuasan nasabah, lalu faktor apa saja yang mempengaruhinya, lalu yang ketiga, apakah sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum. Lalu kesimpulannya dari slide ini, penelitian pendahuluannya adalah tahap mencari informasi awal supaya tahu nih masalah yang lebih jelasnya. Lalu yang kedua, eee, penelitiannya agak lebih terarah, dan yang ketiga, tidak salah menentukan fokus penelitian ke depannya. Oke, next slide. Sifat informasi yang akan dikumpulkan. Nah, dalam tahap awal penelitian, peneliti itu harus tahu dulu informasi apa saja eee, yang perlu dikumpulkan secara umum, yaitu ada 2 sumber besar. Yang pertama yaitu ada informasi latar belakang organisasi yang tadi kontekstual, ada data primer dan juga data sekunder. Lalu yang kedua ada literatur, itu dari buku, jurnal, penelitian terdahulu. Nah, Eee, untuk sifat informasi ini, di tahap penelitian, penelitian tuh harus tahu nih, informasi apa saja yang perlu dikumpulkan. Jadi, yang pertama, itu informasi latar belakang yang sudah saya jelaskan, ini adalah informasi tentang tempat atau objek yang ingin diteliti. Contohnya, bisa profil perusahaan, sistem kerja, struktur organisasi, dan juga kondisi lingkungan kerja. Nah, untuk data primernya, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Jadi nggak ada, apa ya, kayak orang kedua atau orang ketiga. Jadi, peneliti itu benar-benar bertanya langsung ke sumbernya. Nah, ini tuh bisa melalui pertama, bisa wawancara, lalu yang kedua bisa melalui kuesioner, lalu yang ketiga bisa observasi langsung. Artinya itu data ini tuh asli dari sumber yang pertama gitu. Jadi yang sesuai tadi dijelaskan bukan dari orang kedua maupun orang ketiga. Nah, untuk data sekunder, datanya ini nih udah tersedia sebelumnya. Jadi contohnya melalui apa aja, dari laporan perusahaan, dokumen resmi, atau data statistik. Artinya data yang sudah ada dan tinggal digunakan. Misalkan kayak apa aja, misalkan kayak laporan keuangan di website resmi IDX gitu. Nah, untuk literatur ini, adalah sumber teori atau referensi untuk mendukung penelitian. Nah, bisa berasal dari mana aja, tadi buku untuk teori dasar, lalu jurnal, hasil penelitian ilmiah, dan juga penelitian terdahulu, bisa skripsi, tesis, atau penelitian sebelumnya. Tapi biasanya kalau untuk skripsi, tesis kurang resmi ya kalau untuk eee, dicantumin gitu, biasanya either buku kalau nggak jurnal. Jadi tujuannya yaitu, untuk, literatur ini supaya penelitian tuh punya dasar teori, eee, dasar teori yang kuat. Lalu yang kedua supaya tidak mengulang penelitian yang sama, lalu yang ketiga supaya tahu perkembangan penelitian sebelumnya. Nah, kesimpulannya untuk slide ini, dalam tahap awal penelitian, penelitian itu mengumpulkan yang pertama informasi tentang objek penelitian, yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Lalu teori dan referensi dari buku atau jurnal, tujuannya supaya peneliti itu jadi jelas, terarah, dan juga punya dasar yang kuat. Jadi tidak, sumbernya nggak main-main. Tuh. Next. Yaitu ada mendefinisikan masalah. Nah, ini mendefinisikan masalah adalah, masalah artinya menentukan dengan jelas apa yang ingin diteliti. Supaya penelitian tidak melebar kemana mana, jadi kita harus tahu dulu nih, kita harus, mengumpulkan informasi awal dan mempersempit masalah dari, eee, ruang lingkup luas. Nah, ini maksudnya kita harus cari data dulu supaya tahu gambaran umum masalah ini seperti apa. Lalu, ketutup profile. Oke, yang kedua masalah harus spesifik, terfokus,
tidak ambigu dan dapat dikaji secara akademis. Nah, ini maksudnya mempersempit masalah dari topik yang luas menjadi dibuat lebih fokus dan spesifik. Contohnya seperti apa? Yang pertama, topik luas itu misalkan kinerja karyawan. Nah, dipersempit jadi pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di PT X seperti itu. Lalu menentukan tujuan penelitian dan rumusan pertanyaan penelitian. Ini masalah itu harus spesifik atau jelas, terfokus, dan juga tidak membingungkan dan bisa diteliti eh, secara ilmiah. Lalu yang keempat, pernyataan penelitian menjelaskan secara spesifik yang ingin dipelajari. Jadi, penelitian itu harus tahu nih, apa tujuan penelitian ini, terus juga pernyataan apa yang ingin dijawab. Nah, jadi pertanyaan penelitian harus jelas menjelaskan apa yang ingin dipelajari. Nah, untuk relevansi masalah ini ada dua perspektif, yaitu ada perspektif manajerial. Nah, ini nih dilihat dari sisi organisasi atau perusahaan. Nah, biasanya masalah itu relevan jika terjadi di dalam organisasi. Misalkan masalah itu tuh benar-benar terjadi di organisasi dan juga penelitian bisa eh, membantu manajer membuat keputusan lebih baik. Jadi penelitian harus bermanfaat secara praktis. Nah, untuk relevansi yang kedua, berdasarkan perspektif akademis. Jadi topik yang belum masalah penting jika eh, topik ini tuh belum pernah diteliti, terus juga pengetahuan belum terfokus dan terintegrasi. Lalu yang ketiga, hasil penelitian sebelumnya kontradiktif. Lalu yang keempat, hubungan teori tidak bertahan dalam situasi tertentu. Jadi kesimpulan sederhananya, mendefinisikan masalah berarti menentukan masalah secara jelas dan fokus, lalu membuat pertanyaan penelitian dan memastikan masalah itu penting baik untuk organisasi maupun untuk pengetahuan. Next, yaitu ada proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini tuh disusun oleh peneliti. Peneliti adalah hasil penelitian yang terencana, terorganisir, dan berhati-hati. Dan pada dasarnya mengandung hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi proposal penelitian itu rencana penelitian yang ditulis secara sistematis sebelum penelitian dilakukan. Jadi, proposal itu seperti rencana kerja peneliti, terus juga penjelasan tentang apa yang akan diteliti dan bagaimana cara penelitiannya. Nah, jadi proposal itu harus dibuat secara terencana, terorganisir, dan juga teliti, dan juga hati-hati. Nah, eh, ini, mohon maaf, proposal proposal penelitian ini harus eh, mengandung hal-hal sebagai berikut nih. Kesembilan ini, kalau misalkan kita mau meneliti itu harus ada dan juga mengandung dari 9 hal terlampir. Nah, yang pertama ada judul proposal. Ya, judul proposal ini nih judul harus jelas dan menggambarkan apa yang diteliti. Lalu yang kedua, latar belakang penelitian menjelaskan mohon maaf kita lanjut yang kedua yaitu ada latar belakang penelitian itu harus menjelaskan mengapa mengapa sih topik ini penting. Lalu yang kedua, masalah apa yang terjadi. Lalu yang ketiga, alasan penelitian penelitian ini dilakukan. Lalu yang ketiga, pernyataan permasalahan yaitu ada dua juga, ada tujuan penelitian dan juga
Pernyataan penelitian ini, tujuan penelitian itu apa yang ingin dicapai, terus kalau pernyataan penelitian apa yang ingin dijawab, seperti itu. Lalu ruang lingkup penelitian menjelaskan batasan penelitian supaya tidak terlalu luas. Lalu yang kelima, ada relevansi penelitian, menjelaskan, manfaat penelitian. Untuk organisasi biasanya bersifat praktis, lalu untuk ilmu pengetahuan biasanya, eee, bersifat, akademis. Lalu yang keenam ada desain penelitian, menjelaskan, bagaimana penelitian itu dilakukan, meliputi, ada tipe penelitian, biasanya deskriptif atau juga kausal, lalu untuk cara pengumpulan datanya, lalu cara memilih sampelnya, dan juga yang terakhir ada cara menganalisis data. Terus untuk jangka waktu penelitiannya, eee, menjelaskan, kapan penelitian, dilakukan. Terus juga kapan laporan diserahkan, termasuk, eee, informasi mengenai kapan laporan tersebut akan diserahkan kepada sponsor. Lalu yang kedelapan, ada anggaran penelitian, perincian biaya yang mengacu pada pengeluaran item secara spesifik. Nah, ini biasanya menjelaskan, biaya yang dibutuhkan dan juga rincian pengeluaran. Nah, terus yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, ini berisi buku, jurnal, sumber yang digunakan. Nah, biasanya kalau misalkan eh, penelitiannya itu menggunakan literatur yang sebelumnya, nah di daftar pustaka ini nih waktu untuk mencantumkan sumber-sumber yang sudah dicari maupun dari buku, jurnal yang sudah kalian jadi acuan atau sumber untuk meneliti kali ini. Nah, jadi kesimpulan singkatnya, proposal penelitian adalah rencana lengkap penelitian yang menjelaskan apa yang ingin diteliti, mengapa diteliti, lalu bagaimana cara menelitinya, dan juga berapa lama dan juga biaya yang dibutuhkan pada saat meneliti ini. Baik, mohon maaf kita lanjut. Nah, selanjutnya ada implikasi manajerial. Masukan manajer membantu peneliti untuk menentukan ruang lingkup masalah dan mengonfirmasi teori tentang faktor-faktor situasional yang berdampak pada masalah utama. Pembuatan proposal yang baik akan sangat membantu manajer untuk menilai tujuan penelitian. Namun, untuk memastikan bahwa tujuan dari penelitian ini benar-benar tercapai, manajer harus tetap terlibat selama proses penelitian berlangsung sampai akhir proses. Pertukaran informasi antara manajer dan peneliti selama proses penelitian pasti akan meningkatkan relevansi manajerial dan kualitas upaya penelitian. Nah, implikasi penelitian ini tuh artinya manfaat atau dampak penelitian bagi manajer atau organisasi. Jadi, yang pertama itu peran manajer di awal penelitian itu biasanya, masukan dari manajer itu penting, yang pertama untuk, membantu menentukan batasan masalah. Lalu yang kedua, memastikan masalah yang diteliti itu memang nyata dan benar-benar terjadi, jadi nggak khayal. Lalu yang ketiga, menghubungkan teori, dengan kondisi nyata di lapangan. Artinya, manajer membantu supaya penelitian tidak hanya teori, tetapi, sesuai dengan kenyataan. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, proposal yang baik membantu manajer, eee, jadi kalau proposalnya jelas dan rapi itu membantu manajer yang pertama, manajer bisa memahami,
tujuan penelitian. Terus juga manajer bisa menilai apakah penelitian itu bermanfaat atau tidak. Nah, biasanya kalau misalkan penelitian kayak gini, kalau misalkan tingkat universitas, manajer itu yang dimaksud itu eh nggak hanya kayak di kantor ya, manajerial atau karyawan atau atasan kita, biasanya manajer ini dospem kita juga yang membantu skripsian gitu. Nah, lalu yang ketiga, manajer harus tetap terlibat. Jadi supaya tujuan penelitian benar-benar tercapai, manajer itu tidak boleh hanya terlibat di awal saja. Jadi dari awal proses yang tadi yang pertama sampai 9 tadi tuh manajer harus benar-benar terlibat, tidak boleh hanya di awal. Lalu harus ikut memantau sampai penelitian selesai. Lalu yang keempat, komunikasi itu penting. Jadi selama penelitian berlangsung, peneliti dan manajer itu harus sering bertukar informasi. Tidak boleh, mmm, apa ya, misalkan di awal doang itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar sampai, eee, harus sampai benar-benar selesai gitu. Jadi, apa ya, kalau misalkan di tingkat universitas itu biasanya bimbingan. Jadi harus terus bimbingan, komunikasi harus terus berjalan dari judul sampai daftar pustaka gitu. Lalu yang kedua, ini akan, membuat penelitian itu lebih relevan. Lalu yang ketiga, hasil penelitian jadi lebih berkualitas dan berguna. Jadi kesimpulan sederhananya dari implikasi manajerial ini nih, penelitian itu harus melibatkan manajer agar hasilnya itu benar-benar bermanfaat untuk organisasi, bukan hanya untuk teori saja. Jadi dari proses penelitian ini nih, dengan adanya manajer ini nih, hasil yang kita teliti ini tidak hanya numpuk nih, setelah kita teliti nggak cuman menjadi, bukti yang, apa ya, hasil penelitian yang diem aja gitu, tapi bisa bermanfaat gitu untuk orang lain dan juga mungkin di penelitian kita mungkin aja hasil yang kita teliti ini bisa menjadi sumber ke depannya gitu. Jadi bermanfaat. Jadi hasil penelitian tidak hanya diam, seperti itu. Baik, kita lanjut atau next ke slide berikutnya. Nah, di sini ada isu-isu etis dalam tahap awal investigasi. Baik, mohon maaf terjeda. Ketika suatu masalah telah dispesifikasikan dan telah memberikan batasan terhadap masalah yang ada, peneliti harus menilai kapabilitas penelitiannya. Apabila peneliti tidak memiliki kapabilitas untuk melanjutkan penelitiannya, penelitian tersebut, maka lebih baik jika proyek penelitian tersebut tuh dibatalkan. Tetapi jika peneliti tersebut mampu untuk melanjutkan penelitian, maka sangatlah penting untuk memberitahukan semua pegawai perusahaan, terutama bagi mereka yang akan diwawancara dalam rangka pengambilan data informasi awal. Jadi, slide ini membahas tentang hal-hal etika, aturan moral dan tanggung jawab yang harus diperhatikan saat memulai penelitian. Nah, yang pertama itu, tadi yang udah jelasin menilai kemampuan peneliti. Jadi setelah masalah ditentukan nih udah dari awal kita ngerjain step satu, yang ditentukan dengan jelas, peneliti ini harus bertanya nih pada diri sendiri gitu, kita sebagai yang mengerjakan. Kira-kira apakah saya punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan penelitian ini, mengerjakan penelitian ini? Lalu, apakah saya punya kemampuan dan pengetahuan yang cukup? Terus juga apakah saya punya akses ke data? Nah, kalau ternyata tidak mampu melanjutkan, lebih baik penelitian dibatalkan daripada hasilnya tidak maksimal atau tidak benar gitu. Lalu yang kedua, jika penelitian itu dilanjutkan, kalau, peneliti ki se s
kalau misalkan peneliti itu, tiba-tiba mampu melanjutkan, maka harus yang pertama memberitahu pihak perusahaan, memberitahu pegawai yang akan diwawancarai, dan juga menjelaskan tujuan penelitiannya dengan jujur. Ini penting supaya apa? Yang pertama tidak ada merasa dirugikan. Lalu yang kedua semua pihak tahu nih bahwa mereka itu terlibat dalam penelitian tersebut. Lalu yang ketiga, etika dalam, pengambilan data, terutama saat wawancara atau pengumpulan data awal. Nah, ini tuh yang pertama harus apa, transparan atau terbuka. Lalu yang kedua, tidak memaksakan responden atau pihak yang kita wawancarai. Lalu yang ketiga, menjaga kerahasiaan informasi itu. Nah, ini penting banget ketika misalkan kita udah wawancarain seseorang gitu. Nah, kita nih sebagai pihak yang, eee, mewawancarai nggak boleh nih kayak, apa ya, kita harus juga lah punya kode etik, terkait dengan, proses penelitian gitu. Kita setelah misalkan mewawancarai, terhadap responden, dia udah bersedia nih meluangkan waktunya untuk kita, tapi kita tidak, apa ya, melaksanakan etika yang baik gitu. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Jadi kita sebagai pihak yang mewawancarai juga harus bisa menyortir nih mana, informasi yang didapat dari responden ini yang mana bisa untuk, di apa ya, ditulis dan mana yang tidak boleh gitu. Lalu dari kesimpulan, eee, slide ini kita nih, eee, dalam tahap penelitian nih kita yang sebagai peneliti nih harus jujur, menilai kemampuan diri kita. Lalu yang kedua misalkan jika lanjut, kita nih harus terbuka dan menjaga etika yang tadi saya jelaskan. Terus juga semua pihak yang terlibat harus beri informasi yang jelas. Jadi intinya penilaian itu tidak hanya soal mencari data, tapi juga harus dilakukan dengan tanggung jawab dan juga etika, tuh. Oke. Mungkin untuk yang chapter 4 yang mengenai divining and refining ini sudah sampai dengan isu-isu dan juga tahap, awal investigasi. Mungkin kalau misalkan dari slide yang sebelumnya terdapat informasi atau yang kurang jelas, mohon dimaafkan, saya juga sebagai penyedia informasi terdapat kekurangan seperti itu dalam menyajikan sebuah materi. Kita next ke berikutnya. Kita masuk ke tahap atau, chapter keempat. Nah, tadi kan yang udah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya itu kalau misalkan proses meneliti itu ada 12 step. Nah, tadi yang di chapter 3 udah saya jelaskan terkait dengan step 1, 2, 3-nya. Nah, ini di chapter 4 saya menjelaskan terkait dengan step keempatnya, yaitu ada literature review atau di chapter 4-nya sendiri, yaitu ada judulnya The Critical Literature Review. Nah, kita langsung aja tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu juga, ternyata waktunya tidak cukup jauh dari yang chapter 4 tadi, mungkin bisa dibilang setengah-setengah ya waktunya. Nah, untuk yang, chapter 4 ini nih kita punya, 6 apa, 6 agenda juga, kalau tadi 7 sekarang 6. Yang pertama ada perkenalan dulu nih. Nanti kita akan perkenalan gimana the critical of literature review, lalu yang kedua ada tujuan critical literature review. Lalu yang ketiga ada pendekatan dalam literatur review. Lalu yang keempat mencari literatur. Yang kelima ada mengevaluasi literatur. Dan yang terakhir nanti ada ethical issues. Kurang lebih sama sih sama yang sebelumnya. Oke, kita next.
Nah, di sini ada perkenalan dulu sebelum kita lanjut. Perkenalan, apa sih itu literatur review? Jadi, tinjauan literatur adalah pemilihan dokumen yang tersedia baik yang diterbitkan maupun tidak pada topik yang berisi informasi, ide, data, dan bukti tertulis dari sudut pandang tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu atau mengekspresikan pandangan tertentu tentang sifat dari topik dan bagaimana hal tersebut harus diselidiki dan dievaluasi secara efektif dalam kaitannya dengan penelitian yang diusulkan. Nah, tinjauan literatur ini adalah, kegiatan mencari dan membaca berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Nah, sumbernya itu mungkin kalau tadi itu udah ada di sebelumnya ada 2 ya. Nah, tapi kalau ini datanya berdasarkan literatur, tadi ada 3 ya teman-teman, ada jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Nah, ini juga sumbernya itu bisa berupa saya beritahu lagi, yang pertama ada buku itu nomor satu banget, lalu yang kedua jurnal, yang ketiga artikel, yang keempat laporan, lalu yang kelima penelitian sebelumnya, baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan. Nah, tujuan dari eh jadi tujuan dari literatur review ini nih apa sih? Dilakukan tuh kira-kira untuk apa sih? Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan informasi tentang topik yang diteliti, lalu yang kedua mengetahui pendapat atau teori dari para ahli, lalu yang ketiga, melihat data dan bukti yang sudah ada, lalu yang keempat membantu, menentukan bagaimana, penelitian itu harus dilakukan. Nah, lalu kenapa sih literatur review ini tuh penting? Karena dengan membaca literatur, kita itu peneliti tidak asal meneliti gitu. Jadi penelitian punya dasar teori yang kuat, terus juga peneliti tahu nih apa yang sudah pernah diteliti atau yang belum, dan juga bisa menemukan celah atau hal baru yang belum diteliti. Jadi kesimpulan sederhananya, tinjuran literatur adalah proses membaca dan memilih sumber bacaan yang relevan untuk mendukung penelitian, memberikan dasar teori, membantu merancang penelitian dengan lebih baik. Jadi intinya sebelum kita meneliti, kita harus belajar dulu dari penelitian dan teori yang sudah ada. Oke, kita next. Nah, tujuan critical literature review. Nah, tadi mungkin udah dijelasin gitu ya, tujuan tinjauannya. Nah, di sini critical review itu bertujuan untuk, memastikan apa aja, ini ada 8. Yang pertama yaitu, eee sebelum saya jelasin per satu-satu, saya coba jelasin dulu ya biar lebih jelas. Critical review adalah menelaah dan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya secara kritis, tidak hanya membaca tapi juga menilai dan membandingkan. Nah, tujuan yang pertama yaitu upaya penelitian diposisikan secara relatif pada pengetahuan yang ada dan dibangun dengan pengetahuan tersebut. Jadi, penglihatan kita tuh jadi tahu nih, berada di mana dibanding, penelitian sebelumnya. Lalu, risiko reinventing the wheel, yakni memboroskan usaha dengan mencoba menemukan kembali sesuatu yang sudah diketahui, tidak dialami oleh peneliti. Jadi maksudnya tidak membuang waktu peneliti sesuatu yang sudah, ada jawaban sebelumnya atau yang udah jelas jawabannya. Lalu yang ketiga, adanya latar belakang yang membantu melihat masalah dari sudut spesifik, membentuk pola pikir juga menambah wawasan yang berguna dalam topik penelitian. Nah, ini membantu kita nih melihat masalah dari sudut pandang yang lebih spesifik dan juga luas. Lalu yang keempat,
ide yang jelas akan muncul, misalnya variabel apa yang paling penting untuk dipertimbangkan, mengapa variabel tersebut penting, dan bagaimana variabel investigasi untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, membantu menyusun kerangka teoritis dan hipotesis untuk pengujiannya. Nah, eee, dari poin keempat ini kita nih jadi tahu variabel apa yang penting, kenapa penting, dan juga bagaimana cara penelitiannya. Ini membantu, membuat kerangka teori dan juga hipotesisnya. Lalu yang kelima, peneliti dapat mengenalkan terminologi yang relevan dan mendefinisikan konsep-konsep yang akan digunakan pada kerangka teoritis. Nah, penelitian ini jadi, paham nih istilah penting agar tidak salah dalam menggunakan konsep. Lalu yang keenam, peneliti dapat memberikan argumen terhadap keterkaitan antar variabel pada konsep model. Jadi bisa memberikan alasan logis mengapa satu variabel berhubungan dengan variabel lain. Lalu yang ketujuh, peningkatan sifat dapat diuji dan dapat ditiru dari temuan penelitian saat ini. Nah, penelitian jadi lebih ilmiah karena bisa diuji ulang oleh orang lain. Nah, lalu yang delapan, penelitian dapat saling terkait dengan penelitian yang lain. Maksudnya penelitian kita ini tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Nah, kesimpulan singkat dari tujuan literatur review ini tuh yang pertama, membantu peneliti tidak asal meneliti, lalu punya dasar teori yang kuat, lalu yang ketiga menemukan celah penelitian, dan juga yang terakhir menyusun kerangka teori dan hipotesis dengan jelas. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada pendekatan dalam literatur review. Nah, sumber informasi dalam literatur review itu, tadi udah saya jelasin juga ya, udah berulang-ulang kali juga, tapi ada slide, khususnya supaya, berdasarkan dari A sampai H ini nih, saya bisa jelaskan satu persatu. Yang pertama saya sudah jelaskan tadi bahwasanya yang paling, tepat gitu sumber informasi dari untuk pengumpulan literatur review ini yang pertama pastinya ada, buku yaitu buku yang berisi teori dan penjelasan dasar tentang suatu topik. Jadi biasanya digunakan untuk memahami konsep utama. Lalu yang kedua ada jurnal. Nah, atau artikel ilmiah hasil penelitian yang sudah diterbitkan. Jadi sumber paling penting karena berisi penelitian terbaru dan juga terpercaya. Lalu kan kalau misalkan buku kan biasanya kayak apa ya, udah lama gitu kan. Nah, biasanya kalau misalkan jurnal tuh lebih, eee, penting gitu karena berisi apa ya, penelitiannya itu cepet dan juga, eee, baru dan juga pasti kalau udah di-upload di jurnal-jurnal, udah sebagai jurnal gitu biasanya udah lumayan terpercaya gitu. Lalu yang ketiga ada tesis. Atau juga bisa skripsi, disertasi. Ini penelitian mahasiswa biasanya bisa jadi referensi tambahan dan contoh penelitian sejenis. Lalu ada conference proceedings, kumpulan artikel penelitian yang dipresentasikan di seminar atau konferensi, biasanya berisi penelitian baru. Lalu ini biasanya nggak tertulis ya. Lalu ada unpublished, manuskrip atau tulisan atau penelitian yang belum diterbitkan secara resmi, bisa memberi informasi tambahan tapi harus dicek keabsahannya. Lalu yang ke F, laporan. Nah, resmi dari lembaga biasanya laporan resmi dari lembaga atau organisasi, biasanya berisi data dan fakta aktual. Terus juga ada 9 koran berisi atau, berita atau artikel populer biasanya memberikan gambaran umum tapi bukan sumber utama ilmiah.
Lalu yang terakhir ada internet, website, artikel online, database digital. Ini tuh harus dipilih juga yang kredibel, misalnya website resmi atau juga jurnal online. Jadi kesimpulan sederhananya dalam literatur review itu kita harus menggunakan berbagai sumber, terus juga memilih sumber yang terpercaya. Lalu yang ketiga, mengutamakan jurnal dan buku ilmiah. Jadi intinya semakin baik sumber yang kita gunakan, semakin kuat juga penelitian yang kita sedang teliti, seperti itu. Next, yaitu yang selanjutnya ada mencari literatur. Seiring dengan perkembangan IT, mencari sumber di mana topik persoalan yang diteliti itu dapat dengan mudah dilakukan. Jurnal elektronik biasanya disediakan oleh perpustakaan yang berlangganan jurnal yang disediakan secara online. Basis data yang lengkap menyediakan teks artikel secara lengkap. Nah, Eee, sekarang itu mencari, sumber untuk penelitian itu jadi lebih mudah karena perkembangan teknologi dan juga internet ya. Kalau dulu harus ke perpustakaan dan cari buku yang secara manual, tapi kalau sekarang bisa lebih mudah. Sekarang bisa mencarinya melalui jurnal online, perpustakaan digital. Kalau misalkan di kampus masing-masing pasti ada ya. Kalau di IBS sendiri ada, terus juga ada database artikel ilmiah. Jadi bagaimana cara mencarinya? Saya jelaskan. Yang pertama yaitu menggunakan eh, internet untuk mencari topik yang diteliti. Lalu yang kedua, mengakses jurnal elektronik biasanya lewat perpustakaan kampus. Lalu yang ketiga, menggunakan database yang menyediakan artikel lengkap atau full text. Jadi database ini tuh menyediakan artikel penelitian lengkap, data ilmiah, dan juga referensi terpercaya. Kesimpulannya untuk slide ini, dikarenakan perkembangan IT sudah cukup pesat, mencari literatur itu jadi lebih mudah dan cepat. Terus juga banyak jurnal yang tersedia secara online. Terus juga perpustakaan biasanya sudah berlangganan database jurnal. Jadi intinya sekarang itu kita bisa mencari referensi penelitian dengan lebih praktis melalui internet. Seperti itu. Oke, sebentar mau ditunggu sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu ada mengevaluasi literatur. Abstrak dapat diberikan gambaran tentang tujuan penelitian, strategi umum penelitian, temuan, dan kesimpulan. Abstrak yang baik dapat membantu untuk memutuskan apakah artikel tersebut relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan atau tidak. Lalu bagian pendahuluan juga dapat memberikan gambaran masalah yang sedang dihadapi dan tujuan dari penelitian tersebut. Pendahuluan biasanya sering diakhiri dengan bentuk pertanyaan yang akan memandu penelitian. Pertanyaan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian memberikan gambaran apa yang sedang peneliti pelajari. Hal ini berguna untuk relevansi artikel penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dengan cara yang sama, daftar isi dan bab pertama buku dapat membantu untuk menilai relevansi buku. Kualitas jurnal yang menerbitkan sebuah artikel juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas sebuah artikel. Jurnal yang bagus pastinya sudah mengalami beberapa review dan juga memiliki dampak yang penting. Jurnal yang penting dapat dilihat dari dampak yang diberikan oleh jurnal itu pada artikel-artikel yang mengutipnya pada periode tertentu. Dari hal tersebut dapat dilihat apakah jurnal tersebut adalah penting di bidangnya. Nah, jadi, artinya mengevaluasi literatur itu menilai apakah
sebuah artikel atau buku itu layak dan relevan untuk digunakan dalam penelitian kita. Kalau, kita nggak boleh nih langsung memakai sumber, tapi harus dicek dulu kualitasnya. Nah, cara mengevaluasi artikel yaitu yang pertama baca abstrak terlebih dahulu. Jadi abstrak itu berisi biasanya tujuan penelitian, cara penelitian dilakukan, terus juga hasil penelitian dan juga kesimpulan. Dari abstrak kita bisa tahu bahwa artikel ini tuh sesuai dengan topik kita atau tidak. Lalu yang kedua, perhatikan bagian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini biasanya menjelaskan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, terus pernyataan penelitian. Ini membantu kita tuh untuk melihat apakah isinya relevan dengan penelitian kita atau enggak. Lalu yang ketiga, lihat daftar isi atau bab awal untuk buku. Untuk buku, kita bisa melihat daftar isi dan juga bab pertamanya. Ini membantu menilai apakah buku tersebut sesuai dengan topik yang dibutuhkan. Lalu yang keempat, perhatikan kualitas jurnalnya. Kalau artikel yang bagus biasanya itu diterbitkan di jurnal terpercaya, terus juga sudah melalui proses review, penilaian oleh para ahli, terus juga sering dikutip oleh peneliti lain. Lalu, semakin, sering dikutip biasanya tuh semakin penting juga jurnal tersebut di bidangnya. Lalu, untuk kesimpulan mengevaluasi literatur ini nih, intinya, saat mengevaluasi literatur, kita itu harus, eee, memastikan nih, yang pertama isinya relevan dengan penelitian kita atau enggak, lalu juga sumbernya terpercaya atau enggak, terus juga sudah melalui proses ilmiah yang baik atau belum. Jadi intinya, kita tuh sebagai peneliti juga harus pintar-pintar nih milih sumber. Jangan asal ambil artikel, terus juga pilih yang benar-benar berkualitas dan juga sesuai dengan topik yang kita sedang teliti. Jangan sampai kita nelitinya apa, terus ternyata kita ngambil sumbernya yang beda gitu atau nggak sesuai. Oke, next. Yang terakhir yaitu ada ethical issues. Nah, tujuan dari etika dalam penelitian adalah untuk memastikan nih bahwa tidak ada yang dirugikan atau menderita konsekuensi yang merugikan dari kegiatan penelitian. Jadi dalam meringkas, menambah atau menentang atau garis besarnya keberatan akan pekerjaan orang lain, ada dua hal penting nih yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sengaja atau keliru dalam menggambarkan karya tulis lainnya. Terus juga ada plagiarisme, atau menggunakan kata-kata yang tidak berbeda dari aslinya, argumen atau gagasan seolah-olah berasal dari diri sendiri. Bahkan juga jika ini dilakukan dengan itikat baik atau bahkan dari ketidaktahuan. Nah, jadi ethical issues ini bertujuan untuk yang pertama itu memastikan nih tidak ada pihak yang dirugikan tadi, terus juga tidak ada yang menderita akibat penelitian ini, akibat dari penelitian ini, lalu yang terakhir penelitian dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Eh, hal penting dalam etika penelitian ini tuh saat kita merangkum, mengutip, dan membahas penelitian orang lain, ada dua hal yang tadi sudah saya sebutkan, saya jelaskan.
Yang pertama, salah menggambarkan karya orang lain atau keliru. Artinya kita tidak boleh yang pertama mengubah arti tulisan orang lain. Terus juga yang kedua menyampaikan pendapat mereka secara keliru. Lalu yang ketiga mengelintirkan informasi agar sesuai dengan pendapat kita. Jadi intinya harus menyampaikan isi karya orang lain dengan benar. Lalu yang kedua, plagiarisme. Plagiarisme ini adalah menggunakan kata-kata orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, terus yang kedua, mengambil ide atau gagasan orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri. Nah, bahkan kalau tidak sengaja atau karena tidak tahu tetap dianggap salah. Nah, walaupun kita nih ketelingsut gitu, kayak misalkan kita nggak tahu ternyata kata-kata yang kita pakai itu tuh ternyata udah ada sumbernya gitu. Padahal kita ngejelasinnya dari kepala sendiri. Ternyata apa namanya, kata-kata tersebut tuh sumber dari orang lain. Ya kan bisa aja sebelumnya kita ternyata udah tahu, tapi kita lupa gitu, udah pernah baca, tapi, kita merasa itu dari diri kita sendiri. Nah, itu tetap salah gitu. Jadi setiap mengutip atau mengambil itu gitu, kita harus mencantumkan sumbernya. Jadi sederhananya, etika penelitian itu berarti bersikap jujur, terus tidak merugikan orang lain, terus tidak memanipulasi informasi dan juga tidak melakukan plagiarisme. Intinya, penelitian itu harus dilakukan dengan tanggung jawab dan kejujuran ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Oke, ternyata sudah habis materi yang sudah kita bahas eh dari chapter 3 dan 4. Saya akan ke chapter 1 terlebih dahulu ya. Mungkin saya akan stop share terlebih dahulu. Kalau saya bisa mengubah ke slide pertama. Sebentar. Oke. Baik teman-teman, ini udah di slide-nya. Sekian dari eh, apa ya, pembahasan dua chapter yang sudah saya bahas tadi. Semoga apa yang tadi saya jelaskan dan saya paparkan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya kalau misalkan kita meneliti itu tidak hanya diam ya hasil penelitian kita, tapi juga bisa bermanfaat gitu. Dapat digunakan hasil penelitian kita untuk orang lain gitu. Jadi kita nih meneliti bukan hanya asal meneliti gitu. Jadi harus mm, apa ya, ada manfaatnya sama dengan yang saya lakukan saat ini, yaitu mempresentasikan chapter 3 dan 4. Semoga apa yang saya presentasikan ini tidak hanya diam, tapi juga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian seperti itu. Jadi kesimpulannya, literatur review itu merupakan bagian penting dalam penelitian karena membantu meneliti, memahami teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Nah, pokoknya teman-teman, semoga apa ya, dari defining the problem dan juga dari critical literature review ini, yang sudah saya jelaskan teman-teman bisa memahami dengan mudah dan juga bermanfaat mungkin nanti untuk skripsiannya. Mohon maaf juga apabila terdapat informasi yang mungkin kurang relevan atau belum diupdate sebelumnya untuk yang saat ini. Saya juga sebagai eh, pembuat materi untuk video ini juga memiliki kekurangan dalam penyajiannya. Jadi mohon maaf juga
atas kekurangan yang disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf apabila ada dari awal sampai eh, berakhirnya video ini terdapat eh, salah atau tindakan yang kurang diperkenan, mohon dimaafkan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pasparta atas kesempatan yang diberikan. Karena Bapak, saya bisa eh, menjelaskan topik ini dan juga belajar banyak terkait dengan topik kedua chapter atau dua topik ini. Saya Fani, mohon maaf, Maulidina Artika Trifani, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta serta teman-teman sekalian.